Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanuar. Saya adalah siswa SMK Negeri 5 Jember, jurusan Analisis Pengujian Laboratorium. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktek kerja lapangan atau PKL saya di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Jember. Pertama-tama saya akan menjelaskan lokasi Universitas Jember. Universitas Jember itu terletak di Jalan Kalimantan nomor 37, kampus Tegalbato, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Letaknya itu kurang lebih 10 km dari sekolah saya, yaitu SMK Negeri 5 Jember, dan kurang lebih 1 km dari alun-alun kota Jember. Oke, untuk isinya saya akan membagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah preparasi alat dan bahan, yang kedua adalah inventarisasi alat dan bahan, dan yang ketiga adalah pengoperasian instrumen. Preparasi merupakan salah satu persiapan utama dari pelaksanaan praktikum. Pada preparasi bahan yang saya lakukan, saya membuat berbagai larutan untuk praktikum mahasiswa yang nantinya akan ditaruh di atas meja praktikum. Contohnya seperti saya membuat NaOH 0,1 molar, AgNO3 0,3 molar, dan lain-lain. Selain preparasi bahan, saya juga melakukan preparasi alat. Tujuan dilakukan preparasi alat ini untuk mempermudah kegiatan praktikum, karena alat sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum praktikum. Jadi kita tinggal memakainya ketika praktikum mahasiswa. Kegiatan preparasi alat atau set alat ini dilakukan dengan cara menempatkan rak atau bak yang sudah diberi label, yaitu label praktikum apa yang akan dilakukan, lalu menaruh alat-alat yang akan digunakan untuk praktikum mahasiswa, dan sebelum melakukan praktikum dan sesudah melakukan praktikum harus mengecek alat-alatnya kembali agar meminimalisir kehilangan alat. Yang kedua adalah inventarisasi bahan kimia maupun alat laboratorium. Merupakan suatu kegiatan yang tidak kalah penting dalam laboratorium karena sangat membantu saat akan digunakan dalam kegiatan praktikum ataupun penelitian tugas akhir mahasiswa. Yang ketiga adalah pengoperasian instrumen. Pengoperasian instrumen ini saya lakukan di Laboratorium Kimia Analitik yang masih didampingi oleh teknisi laboratorium. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktik kerja lapangan atau PKL di Universitas Jember, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan preparasi alat dan bahan sangat penting dilakukan sebelum melakukan praktikum. Kegiatan ini bertujuan agar dapat mengenali alat dan bahan apa saja yang akan mereka pakai. Yang kedua adalah inventarisasi bahan kimia maupun alat laboratorium. Merupakan suatu kegiatan yang tidak kalah penting dalam laboratorium karena sangat membantu saat akan digunakan dalam kegiatan praktikum ataupun penelitian tugas akhir mahasiswa. Yang ketiga, spektrofotometer UV-Vis merupakan gabungan antara spektrofotometer UV dengan visible. Alat ini menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Larutan yang dianalisis diukur serapan, sinar ultraviolet ataupun sinar tampaknya. Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jarak jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Saran, berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan atau PKL di Universitas Jember, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya mencoba memberikan beberapa pendapat yang mungkin nantinya dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi jurusan kimia.
bagi sekolah. 1. Pemantauan bagi siswa atau siswi yang sedang PKL maupun yang baru akan melaksanakan PKL harap lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program PKL ini. Yang kedua, hendaknya fasilitas yang belum tersedia agar segera dilengkapi. Yang ketiga, berharap hubungan antara sekolah dan industri menjadi lebih baik lagi. Untuk stok bahan kimia di sekolah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, karena banyak sekali praktikum tidak berjalan karena kekurangan bahan. Dan bagi instansi atau perusahaan, yang ke-1, pihak dosen atau asisten dosen ataupun teknisi laboratorium untuk lebih tegas menghadapi mahasiswa yang akan memasuki laboratorium. Yang kedua, perlu ketegasan yang lebih bagi mahasiswa yang melanggar peraturan. Harap untuk melihat lagi kebersihan baik di dalam maupun di luar daerah laboratorium, agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan nyaman. Yang keempat, setiap melakukan praktikum perlu adanya koordinator yang dapat menjaga ketika sedang melakukan sesuatu kegiatan, agar kegiatan berjalan dengan maksimal. Dan untuk yang kelima, bagi mahasiswa yang meminjam alat agar lebih bertanggung jawab lagi terhadap peralatan yang sudah dipinjamnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.